Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ya tulabi nataki maratan ukhra fi hadhil fursa an-nafisa. Sabahul khair, sabahun nur lakum jami'an. Ya, selamat pagi dan selamat pagi yang cerah untuk kita semua. Kita kembali bertemu di hari ini di kesempatan yang Allah berkahi ini. Wa nahnu sanadrus ad-dars ala wa huwa al-hiwar. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang bernama Al-Hiwar. Silakan dibuka bukunya. Kalau kalian buka buku kalian, nanti kalian bakalan dapetin gambar seperti ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Fil madrasati qabla dukhulil fasli. Fil madrasati qabla dukhulil fasli. Fi di al-madrasati sekolah. Qabla sebelum, dukhul masuk, al-fasli kelas. Ya. Fil madrasati qabla dukhulil fasli. Di sekolah sebelum masuk kelas. Ya. Nah, kalau kalian lihat di buku kalian cuma ada gambar seperti ini ya, cuma ada gambar seperti ini. Nah, ini percakapannya ya. Antara ada 3 orang. Ulaka salasa tullab ya. Al-awwal Khalid, wasani Ibrahim, wal akhar Ismail. Fa Khalid yaqul, kemudian Khalid berkata, ahlan ya Ibrahim. Selamat datang wahai Ibrahim. Si Ibrahim juga jawab, ahlan ya Khalid. Ya. Selamat datang juga wahai Khalid. Karena mereka anak-anak baru. Khalid bilang, hal huwa talibun jadidun, apakah dia, huwa artinya dia, talibun jadidun, talib artinya pelajar, jadidun baru, apakah dia santri baru atau pelajar baru. Nah, hal itu digunakan untuk bertanya ya. Nah, pasti kalau setiap ada kata hal ini ada tanya-tanyanya. Dan hal itu jawabannya cuma 2. Kalau enggak na'am atau la. Kalau pertanyaannya pakai hal. Ya. Misalkan hal anta ridho, la ana ashkari. Gitu. Enggak boleh langsung bilang na'am, enggak boleh langsung bilang ridho, enggak boleh, harus pakai 2 kata ini, antara na'am sama la. Intinya kalau ditanya pakai hal, jawabannya antara na'am sama la. Gitu ya. Kemudian Ibrahim bilang, na'am, huwa talibun jadidun. Iya, dia murid baru. Terus Khalid bilang, ahlan bika ya Ismail. Selamat datang juga untuk kamu, wahai Ismail. Dan seterusnya sama artinya ya. Berikutnya, nah ini buat versi perempuannya, lihat nah. Ya, Fatimah, Aisyah, sama siapa lagi? Sama Zainab, ada 3 orang. Ya. Fatimah bilang, ahlan ya Aisyah. Nah, Aisyah jawab, ahlan ya Fatimah. Ya. Ketika disambut, maka sambutannya sama lagi. Ahlan, ahlan juga. Gitu ya. Nah ini salah dia nih. Harus aturan nggak usah pakai tanda tanya. Nah dihapus. Kemudian Fatimah bilang, man hadihi? Hadihi Zainabu. Nah di sini kita dapat kata-kata baru. Ada man, ada hazihi. Nah man itu untuk menanyakan kepada orang yang berakal, kepada manusia contohnya. Misalkan man anta, siapa? Artinya apa? Man hadihi, siapa ini? Man, siapa ini? Hazihi Zainabun. Ini Zainab. Hazihi itu artinya ini, tapi buat perempuan. Kemarin kan kita sudah belajar ya kata-kata yang khusus ciri-cirinya itu ada buat laki-laki, ada buat perempuan gitu. Dan salah satu ciri-cirinya adalah tak marbuta yang seperti ini. Atau seperti ini. Nih Aisyah, Fatimah. Ya, seperti itu. Kita harus ganti tinta dulu. Warna merah. Oke.
Nah, itu dia tuh khusus buat perempuan, ya. Kita ulang, ya. Jadi kata-kata yang khusus buat perempuan itu pakai kalimatnya khusus juga buat perempuan. Kata-kata yang khusus buat laki-laki, kalimatnya juga pakai khusus buat laki-laki. Contohnya, kata-kata yang khusus buat perempuan apa? Ciri-cirinya ada tanda tak marbuto yang bulat begini. Tak marbuto yang bulat begini. Yang begini taknya loh. Kalau nggak nyambung begini, tapi kalau nyambung begitu. Atau seperti ini. Nah, ini namanya tak marbuto. Kalau ada kalimat seperti ini, maka dia itu sudah bisa dipastikan kalimatnya perempuan. Atau misalkan seperti ini nama Zainab. Zainab kan kita nggak ada ininya ya, tak marbuto kayak gini ya. Nah, tapi kita udah tahu bahwasanya dia perempuan karena nggak mungkin nama Zainab laki-laki. Nah, gitu juga. Ya, jadi kalimat perempuan itu ada dua cirinya. Yang sudah pasti dia perempuan, dipastikan seperti nama Zainab. Dan yang kedua, sudah pasti ada tak marbuto seperti ini titik dua. Ya. Kemudian ditanya lagi, Fatimah, hal hiya talibah jadidah? Hal. Ingat tadi kalau hal jawabannya pakai na'am atau la. Nah, di sini dijawab pakai la. Hiya talibatun qadimatun. Nah, kita lihat di sini talibatun qadimatun. Nah, sama-sama kayak tak marbuto ya. Tapi kalau kita lihat di atas tadi, talibun jadidun. Nah, nggak ada tamar butohnya. Karena apa? Katanya laki-laki. Karena Ibrahim laki-laki, Thalib laki-laki, jadi buat laki-laki. Kalau perempuan nih tinggal diganti Thalibatun jadidatun. Nah, kayak begini. Thalibatun jadidatun. Nah, Thalibatun qadimatun gitu. Ya, ketika katanya perempuan, maka kata setelahnya itu harus perempuan juga. Gitu ya. Ketika katanya laki-laki, maka kata setelahnya pun harus laki-laki. Saling mempengaruhi, itulah bahasa Arab. Gitu ya. Kemudian ahlan bika ya Zainab, ya. Ahlan bika ya Fatimah. Jadi hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, ketika ditanya pakai hal, ya. Hari ini kita belajar 3 hal. Ya. Ketika ditanya pakai hal, jawabannya na'am atau la. Ya. Yang kedua, man. Nah, man ini pertanyaan untuk yang berakal kepada manusia. Contohnya, man anta, man abuka, man muhannis, man mudaris, siapa guru, siapa bapak kamu, siapa tante kamu, dan seterusnya ya. Kalau misalkan kita nanyanya pakai yang nggak berakal, misalkan makanya tanda ma. Ma haza, apa ini? Gak boleh kita nanya ke orang pakai ma anta. Gak boleh karena ini buat khusus yang berakal. Kalau kita pakai ini buat yang gak berakal tapi kepada orang yang berakal, misalkan saya ngomong sama Rido, ma anta. Seharusnya saya ngomong man anta, tapi saya ngomong pakai ma anta. Nah, maka seolah-olah si Rido ini gak berakal, seolah-olah si Rido ini hewan. Maka kita gak boleh seperti itu. Ya, ingat ma ini buat yang tidak berakal, yang ini man ini buat yang berakal kepada manusia contohnya. Gitu ya. Dan berikutnya jangan lupa kerjakan saat latihan. Kerjainnya yang ada di sini nih. Ustaz sambil terangin ya. Misalkan yang pertama, awalan ini kalian baca aja ya. Man anta hadza Khalid. Cuma ngikutin. Kalian baca nih. Ya. Bukan kalian baca, afwan, kalian tulis ulang di bawahnya samain. Ini tulis di sini lagi, ini tulis lagi, disamain bawahnya. Terus yang kedua, latihan kedua, nah lihat sini. Man hadza, nah ingat tadi kalau hazihi buat perempuan. Kalau haza buat laki-laki. Nah, haza talibun. Hazihi talibatun. Nah, beda nggak? Beda. Kalau ini buat perempuan ada ininya. Nah, kalau ini cowok nggak ada. Itu ya. Nah, Ibrahim ini man haza Ibrahim. Nah, terus jawabannya gimana? Haza Ibrahim gitu ya dan seterusnya.
tulis di sini man hadza Muhammad, terus di bawahnya hadza Muhammad, dan seterusnya diikutin aja, oke? Yang berikutnya, latihan ketiga, man hadhihi Fatimah. Nah, sama kayak tadi. Langsung tulis aja kalau sekarang, misalkan jawabannya hadhihi. Kenapa pakai hadhihi? Karena ini perempuan. Boleh nggak kalau ada Aisyah terus makanya haza Aisyah? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, berarti Aisyahnya kita anggap bencong dong, laki-laki. Ya, nggak boleh seperti itu. Nah, sekalipun ada bencong ya, misalkan di depan kita, kita ternyata dia ngomong bahasa Arab juga. Oh, kita ngomongnya pakai apa? Maka ngomongnya pakai jenis kelamin dia yang asli, bukannya ketika sudah diganti. Gitu. Ya, karena dia hanya mengganti di dunia, di akhirat tetap dia kelaminnya seperti itu. Oke? Terus yang kedua, ini sama kayak tadi ya. Jawabnya hari. Ya, latihan yang keempat. Nah, lihat sini. Man anta. Ana Abdullah. Ya, man anta titik Abdullah, ana Abdullah. Nah, ini. Ada Ibrahim. Hah? Man anta Ibrahim. Ana Ibrahim. Ya tinggal tambahin kata ana aja di sini. Ana Ibrahim, tulis lagi. Terus misalkan ini. Waman anti. Nah, anti buat perempuan ya, jangan lupa ya. Anta buat laki-laki, anti buat perempuan. Ya, nggak boleh salah. Kalau kita salah nggak sopan kita. Seolah-olah yang perempuan itu kita anggap laki-laki. Nah, nggak boleh. Nggak boleh juga kita ngomong ke, misalkan ngomong ke Askari, man anti, nggak boleh. Sama aja kayak kita ngejek dia, gitu ya. Terus, jadi ini tinggal tambahin ana, terus tulis lagi di kalimat ini di bawahnya. Terus berikutnya latihan ke-6, dilihat di sini. Tuh. Ana Muhammadun waman anta. Ana Fatimatun waman anti. Nah, cara jawabnya gimana? Ana Muhammadun waman anta. Itu Abdul Qadir. Nah, tinggal diisi aja langsung. Ana Abdul Qadir. Ya, kayak biasa kayak tadi ya. Terus sampai bawah dan ini juga diikutin. Terus latihan ke-7. Lihat. Ana talibun jadidun. Ingat. Ini katanya laki-laki apa perempuan? Oh, laki-laki, kenapa? Nggak ada tamar butohnya. Berarti ininya laki-laki juga. Ya. Lihat di sini, muhandisun. Nah, berarti ana muhandisun jadidun. Nah, berarti ini tinggal ditambahin. Ana mudarrisun jadidun. Jawabannya nomor 1 misalkan gini. Ana mudarrisun. Duh, nggak bisa pakai pulpen di laptop. Jadidun. Ana mudarrisun jadidun. Nah, di bawahnya tinggal diganti mudarrisunnya sama kalimat yang ini. Nah, dan seterusnya. Tinggal diganti pakai kalimat yang ini sampai bawah. Ya, kalimat yang tetap dan tidak berubah adalah ini. Kenapa? Karena kita lagi belajar yang laki-laki. Itu ya. Diisi sampai 5. Latihan ke-7. Sekarang kita ke latihan ke-8. Lihat di sini. Ana talibatun jadidatun. Ini perempuan apa laki-laki? Oh, perempuan Ustadz. Kenapa? Karena ada tamar butohnya di sini, lihat. Ada tamar butohnya. Ini ya tamar butohnya nyambung, ini enggak nyambung. Beda kalau tadi yang di atas apa? Ana talibun jadidun. Nah, lihat di sini misalkan. Tidak sama ya. Ya, talibun jadidun. Enggak sama sama ini ya. Ini laki-laki, yang ini perempuan. Nah, ini ada dalam kurung mudarrisah. Ana mudarrisah jadidah. Berarti kayak begini nomor 1 jawabannya. Misalkan contohnya ana mudarrisah jadidah. Berarti nomor 2 nanti tinggal diganti yang mudarrisahnya ini. Pakai kata talibatun. Kenapa? Karena dia perempuan, jadi harus ngikutin juga. Perempuan sama-sama perempuan gitu. Ya. Terus sampai 5. Yang di bawahnya, nah di sini rada udah sedikit susah. Lihat di sini. Ana muhandisun
qadimun. Nah, ana muhandisun qadimun. Nah, soalnya di sini ada. Hmm. Terus Ustadz ngomong jadi dun, berarti tinggal diganti. Ana muhandisun jadi dun. Nah, terus ada yang ngomong lagi huwa, berarti yang diganti apa? Yang di depannya, ya. Kan ada tiga dalam kurung nih. Ini sama ini. Nah, di sini juga ada nih. Urutannya gitu ya. Yang pertama itu diganti awalnya. Ya disesuaikan aja. Misalkan dia itu di tengah, maka diganti yang tengahnya. Huwa kan nggak mungkin di tengah kan? Nah, Ustaz kasih contoh ya. Ini tuh yang ini tuh urutan ke satu, ini urutan kedua, ini urutan ketiga. Ini urutan kedua, ini urutan kedua, ini urutan kedua, ini urutan kedua, ini urutan ke satu, urutan ke satu, urutan ke satu, urutan ketiga, urutan kedua, urutan ketiga. Nah, terakhir kan tulisan ini ya. Huwa mudarrisun jadidun. Sekarang ini anta ini urutan ke berapa? Urutan ke satu. Kita ganti. Berarti urutan ke satu berarti yang diganti kata pertama. Berarti diganti anta mudarrisun mudarrisun jadidun. Nah iya urutan berapa? Ke satu. Berarti diganti yang pertama satunya. Yang ini tetap barengan, tetap nggak berubah. Diturunin aja tulisannya gitu. Nah, yang kedua apa? Nomor dua yang diganti nomor dua juga urutan kedua berarti iya tolibun jadidun itu ya seperti itu sampai bawah diikutin aja. Misalkan nomor tiga berarti urutan yang ketiganya diganti gitu ya. Oke, jadi hari ini tugasnya itu aja, lumayan banyak ya tugas kalian hari ini, jangan lupa dikerjain. Insya Allah nanti bisa ya. Mobil itu tadi tugasnya ada lumayan banyak ya. Ah, ngeblank lah, laptopnya ngeblank.